Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Oh jelas Pak. Ya, karena sudah masuk di jam 1 ya, kita mulai aja sambil berjalan. Yang lain bisa bergabung untuk Oh ya Pak. di mata kuliah perpindahan panas. Untuk tampilan di share screen-nya sudah keluar? Sudah jelas Pak. Ya. Ya. Ini di eh, pertemuan siang ini merupakan kelanjutan ya dari pertemuan dari minggu sebelumnya yang sudah membahas mengenai eh, masalah perpindahan panas. Jadi perpindahan panas ini bisa dirangkai dengan analogi seperti rangkaian susunan seri atau paralel. Yang membedakan dari kondisi tersebut, untuk rangkaian seri hanya memiliki satu cabang, sedangkan untuk bagian rangkaian paralel ini lebih dari satu cabang. Jadi memiliki 2 cabang, 3 cabang, atau sampai lebih dari banyak cabang. Ya, kemudian di perpindahan panas secara konduksi untuk rangkaian paralel ada beberapa eh, nilai keuntungan atau nilai plusnya. Kemudian ada juga bagian eh, kekurangan atau kelemahan dari rangkaian yang disusun secara paralel. Nah, keuntungan dari rangkaian yang disusun secara paralel ini, jadi memiliki keuntungan atau kelebihan. Yang pertama, bisa meningkatkan laju atau nilai Q, nilai perpindahan kalor yang akan dipindahkan tersebut. Jadi pada saat membuat atau merangkai sistem perpindahan panas secara konduksi yang disusun secara paralel ini memiliki kelebihan, ialah meningkatkan laju perpindahan panas karena masing-masing dari jalur perpindahan panas dapat bekerja secara independen dan terpisah. Nah, ini kalau diibaratkan rangkaian paralel itu mempunyai misalkan 2 cabang ya. Jadi ada cabang 1, kemudian ada cabang kedua. Ketika cabang pertama ini ada kendala, atau saluran pertama ini ada kendala, maka di bagian yang cabang kedua masih bisa memberikan atau mengalirkan nilai heat flux yang dipindahkan tersebut. Lalu apa sisi kurang atau kelemahan yang dimiliki untuk rangkaian paralel ini? Benda pada setiap jalur perpindahan panas menerima suhu yang sama. Jadi pada saat benda tersebut menerima pada suhu yang sama dari heat source atau sumber panas, sehingga benda yang memiliki nilai konduktivitas termal atau nilai K ya, nilai K, konduktivitas termal yang lebih rendah atau memiliki ketebalan yang lebih besar dapat menjadi bottleneck atau sebagai penghambat, atau bisa mengurangi laju perpindahan panas
secara keseluruhan tersebut. Jadi inilah bagian yang memberikan sisi kurang atau sisi kelemahan, kemudian keuntungan atau kelebihan dari rangkaian yang disusun secara paralel. Ya, lalu aplikasinya untuk di bidang engineering, contoh peralatan yang dibuat dengan perpindahan panas yang disusun secara konduksi. Ini pada rangkaian ini menggunakan rangkaian paralel. Yang pertama, misalkan ini pada pipa untuk penukar kalor atau penukar panas ini bisa dibuat rangkaiannya secara paralel. Tujuannya adalah ini digunakan untuk mentransfer panas dari cairan atau gas ke cairan gas yang lain. Jadi bisa disusun secara paralel. Lalu radiator mobil. Jadi kalau pernah atau sering membongkar atau membuka dari sistem radiator mobil ini, sistem perpindahan panasnya itu disusun secara paralel. Jadi dipasang secara paralel. Hal ini digunakan untuk mendinginkan mesin mobil dengan mentransfer panas dari mesin ke udara melalui bagian pendingin cairan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah heatsink. Heatsink pada komputer ini juga umumnya dipasang secara paralel. Tujuan dari heatsink ini untuk mendistribusikan panas yang dikeluarkan oleh prosesor. Prosesor itu bisa saja dari prosesor komputer, PC-nya, atau bisa juga berasal dari sumber panas dari VGA, ya, Virtual Graphic Accelerator. Itu juga menghasilkan panas, sehingga diperlukanlah alat bantu untuk mendistribusikan panas tersebut supaya lebih cepat berpindah. Lalu mesin pendingin ini digunakan untuk mendinginkan suhu pada ruangan atau tempat tertentu. Kemudian mesin pendingin memiliki banyak akses atau banyak jalur perpindahan panas yang disusun secara paralel, sehingga dapat meningkatkan laju perpindahan panas secara overall, secara keseluruhan bisa ditingkatkan di mesin pendingin tersebut. Ya, yang berikutnya adalah oven. Oven atau alat pemanas ini juga seringkali dibuat dengan susunan paralel untuk memanaskan atau menghangatkan dari satu makanan. Jadi dipergunakan rangkaian paralel supaya panas yang dipindahkan atau nilai kalor yang berpindah tersebut bisa seragam atau bisa sama di semua objek yang akan dipanaskan tersebut. Ya, ini merupakan analogi dari rangkaian seri. Jadi rangkaian seri itu kalau digambarkan di bagian ini merupakan rangkaian seri, analogi rangkaian seri untuk perpindahan panas yang terjadi secara konduksi, ya, bukan di bagian ini yang terjadi perpindahan panas secara konduksi. Ya.
Untuk perpindahan panas secara konduksi ini ada 3 plat ya, ada 3 dinding. Yang pertama dinding A, kemudian ada dinding B, lalu ada dinding C. A, B, dan C ini diletakkan secara terhubung atau secara menempel ya di bagian tersebut, sehingga pada saat nilai Q atau kalor dipindahkan tersebut terjadi perpindahan secara konduksi. Jadi nilai temperatur yang ada di T1 ini memiliki temperatur yang paling tinggi, kemudian berpindah ke T2. Di T2 ini terjadi perpindahan panas secara konduksi untuk bidang plat A, lalu di bidang plat B dari T2 menuju T3. Nah, dari T2 ke T3 ini terjadi perpindahan panas secara konduksi. Selanjutnya di bagian akhir dari T3 ke T4. Ini adalah perpindahan panas secara konduksi. Nah, sehingga dari perpindahan panas secara konduksi ini jika dianalogikan ke dalam bentuk ilustrasinya itu rangkaian seri. Kenapa dikatakan rangkaian seri? Karena panas hanya merambat di satu cabang. Jadi kalau dilihat di bagian ini, nilai Q atau nilai kalor ini hanya merambat melalui satu bidang ya. Jadi satu bidangnya itu satu cabang. Jadi dituliskan di bagian ini T1 ke T2, dari T2, T3, T3, T4. Yang berpindah adalah atau yang mengalir itu adalah heat flux-nya atau panas yang dipindahkan. Kemudian untuk nilai RA ini merupakan bagian resisten atau bagian penghambat. RA untuk bidang A, resisten untuk bidang A, kemudian resisten untuk bidang plat B, lalu resisten untuk bidang plat C. Untuk bidang plat A, apa saja yang menjadi pengaruh atau yang memberikan penghambat? Yang pertama adalah nilai conductivity thermal dari plat A tersebut. Jadi seberapa besar atau seberapa kecil dari conductivity thermal yang dimiliki, maka memberikan kontribusi terhadap hambatan atau resisten dari panas yang dipindahkan. Kemudian ketebalan dari plat A tersebut atau yang disimbolkan di bagian ini adalah delta X untuk bidang A. Lalu RB resisten hambatan resistennya itu untuk bidang plat B, conductivity thermal. Jadi pada saat menyusun rangkaian seri secara konduksi ini dipastikan harus mengetahui terlebih dahulu berapa besar nilai thermal conductivity untuk bidang A, kemudian thermal conductivity untuk bidang plat B, lalu nilai thermal conductivity untuk bidang plat C. Nah, setelah mengetahui, maka nanti bisa diperkirakan perubahan atau nilai suhu atau temperatur yang ada di T2, T3, dan di T4. Ya, lalu selanjutnya bagaimana melakukan perhitungan
untuk material yang tersusun secara seri, suaranya atau gambarnya jelas terdengar ya untuk suara. Untuk suara bisa masuk jelas terdengar. Ya, suaranya bisa masuk jelas terdengar. Jelas Pak, jelas. Ya. Kemudian di bagian yang selanjutnya adalah susunan seri. Untuk material ini tersusun secara seri. Jadi bagaimana menghitung nilai hambatan total yang dimiliki dari rangkaian yang disusun secara seri tersebut. Nanti bisa dihitung nilai R totalnya itu merupakan penjumlahan dari resisten termal pada bidang 1 ditambah dengan resisten termal pada bidang 2, kemudian ditambah resisten termal pada bidang 3. Ya, yang tadi menceritakan rangkaian seri, kemudian secara mudah membedakan antara seri dan paralel. Yang pertama adalah di rangkaian paralel ini memiliki percabangan. Yang dimaksud dengan percabangan artinya terbagi menjadi 2 bagian. Ini adalah bagian pertama dan ini adalah bagian cabang kedua. Jadi ada cabang 1 dan cabang 2. Itu adalah rangkaian secara paralel. Tetapi kalau hanya memiliki satu bidang atau satu cabang, itu rangkaian seri. Kemudian untuk menghitungnya dengan persamaan ini, karena rangkaian paralel itu merupakan seper atau setengahnya ya, karena ini dibagi 2. Jadi 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Dan ini juga masih bisa dilanjutkan lagi sampai 1 per Rn. Jadi sampai seberapa banyak cabang yang digunakan. Jadi kalau misalnya ini dilanjutkan ada 3 cabang atau 4 atau bahkan sampai 5 cabang, nanti di bagian ini tinggal menambahkan 1 per R3 ditambah 1 per R4 ditambah 1 per R5 sampai seberapa banyak cabang yang dipergunakan. Ya, kemudian untuk perpindahan panas, kembali lagi ke rangkaian ini ya, seri. Untuk rangkaian seri ini, di bagian rangkaian seri, perpindahan panas pada komposit. Komposit itu ya diartikan sebagai apa, campuran ya, untuk pada bidang dinding tertentu. Jadi ada 3 komposit, A, B, dan C. Kemudian dalam menentukan nilai tersebut, nanti perlu diketahui terlebih dahulu, di bagian ini ada perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Ini adalah terjadi secara konveksi, kemudian ini secara konduksi, ini secara konduksi,
Ini secara konduksi, ini adalah secara konduksi. Kemudian di bagian selanjutnya perpindahan panas secara konveksi. Untuk menghitung perpindahan panas secara konveksi perlu diketahui terlebih dahulu berapa besar nilai koefisien konveksi yang dimiliki. Jadi harus mengetahui terlebih dahulu berapa besar nilai H1 atau koefisien konveksi yang dimiliki oleh fluida yang bekerja di bagian ini atau di bagian bidang tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya merupakan perpindahan panas secara konduksi. Ini juga perpindahan panas secara konduksi, dan di bagian ini terjadilah perpindahan panas secara konveksi. Ya, setelah mengetahui nilai resisten total, nanti bisa dihitung berapa besar nilai heat flux atau nilai Qx yang berpindah dari bagian kiri kemudian menuju ke kanan ya. Jadi nanti bisa dihitung T awal, T temperaturnya, T hotnya ini berapa nilainya. Kemudian di bagian ini sisi yang lebih dingin diketahui berapa nilai T coolnya dan nilai resisten total untuk rangkaian tersebut. Nanti bisa didapatkan berapa besar nilai heat flux-nya. Ya, ini merupakan rangkaian, kira-kira ada yang tahu nggak ini? Di bagian ini, kira-kira ini rangkaian seri atau rangkaian paralel? Suaranya bisa jelas terdengar? Ya, untuk suara bisa masuk jelas terdengar? Ya, jadi ini merupakan rangkaian paralel dan rangkaian seri, karena pada bagian ini terlihat ada pembagian ya. Jadi ada bagi cabang 1, kemudian ada cabang 2, dan di bagian selanjutnya adalah bagian yang cabang 3. Nah, karena di sini ada pembagian cabang, jadi kalau digambarkan ini pembagiannya seperti ini. Lalu di bagian berikutnya, nah ini adalah cabang 1, cabang 2, dan ini 3. Jadi di bagian ini tersusun secara paralel dan rangkaian disusun secara seri. Ya, yang selanjutnya kombinasi. Ini merupakan rangkaian secara kombinasi tersusun. Untuk nilai tersebut, nilai
T1 diletakkan atau disusun secara paralel pada bagian ini. Ini adalah kondisi paralel. Kemudian yang bagian selanjutnya disusun secara rangkaian seri. Untuk menghitung pada bagian ini tidak bisa dihitung secara langsung, jadi harus dirubah terlebih dahulu karena ini ada kondisi rangkaian yang berbeda. Ini merupakan rangkaian paralel. Kemudian di bagian ini rangkaiannya tersusun secara seri, sehingga harus dirubah rangkaian tersebut yang awalnya paralel dirubah ke dalam bentuk rangkaian seri. Nah, ketika rangkaian ini sudah dalam hal yang sama, rangkaian seri, baru nanti bisa dihitung nilai hambatan totalnya atau nilai hambatan yang dimiliki untuk perpindahan panas tersebut. Ya, kemudian untuk perpindahan panas di bagian ini persamaannya untuk bidang datar nanti bisa dihitung dengan pendekatan ini. Q ini merupakan perbandingan delta T. Delta T itu artinya selisih nilai T1 dengan T4. Selisih temperatur antara T1 dengan T4 dibagi dengan jumlah resisten termal yang dimiliki dari rangkaian yang disusun secara seri tersebut. Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Jelas, Pak. Di bagian ini ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Belum ada, Pak. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ya, ini persamaannya semakin banyak ya. Jadi dianalogikan di dalam rangkaian listrik secara paralel, nanti bisa dihitung. Untuk persamaan aliran panas pada bidang yang disusun secara seri nanti bisa dihitung dengan mengetahui terlebih dahulu data-data yang dibutuhkan. Yang pertama nilai ini ya, nilai temperatur T1 dan T4 nanti bisa dicari terlebih dahulu berapa nilai suhu panas dan suhu paling dingin. Kemudian thermal conductivity itu perlu diketahui dari bahan-bahan yang digunakan, berapa besar nilai thermal conductivity yang dimiliki oleh material. Kemudian ketebalan untuk material A, ketebalan untuk material B, dan ketebalan untuk material C, sehingga bisa dihitung berapa besar nilai heat flux atau aliran panas yang dialirkan dari T1 ke T4. Ya, untuk perpindahan panas secara konduksi ini diasumsikan atau mengasumsikan pada keadaan steady state atau keadaan tunak, panas yang masuk pada sisi muka atau sisi surface sebelah kiri harus sama dengan panas
yang mengeluarkan atau yang meninggalkan sisi surface sebelah kanan. Sehingga kalau dituliskan ke dalam persamaan matematiknya, key input harus sama dengan key output. Jadi panas yang masuk itu harus sama dengan panas yang keluar. Nah, jika ini dilanjutkan, seberapa banyak rangkaian yang disusun secara seri ya tersebut, misalnya disusun secara seri ada 3 bidang, bidang A, bidang B, dan bidang C. Nanti bisa diartikan heat flux yang mengalir atau panas yang mengalir untuk bidang A harus sama dengan heat flux yang mengalir pada bidang B, dan juga sama yang mengalir di bidang C. Ya, lalu jika dilanjutkan persamaan tersebut menjadi bagian ini, delta T merupakan selisih suhu ya, atau selisih temperatur secara menyeluruh dibagi dengan total resisten thermal yang dimiliki. Jadi seberapa besar nilai resisten thermal yang dimiliki nanti bisa diketahui. Setelah diketahui, nanti bisa dilakukan penghitungan untuk mencari berapa besar nilai Q atau nilai kalor tersebut. Ya, ini merupakan penjelasan ya dari heat flux untuk bidang A. Jadi heat flux untuk bidang A ini dihitung dengan persamaan T1 min T2. Jadi temperatur pada sisi kiri, kemudian pada temperatur sisi kanan untuk bidang 2, berapa besar nilai temperaturnya, lalu dibagi dengan ketebalan delta X untuk bidang A, kemudian K untuk thermal conductivity pada bidang A dikali dengan A. A ini adalah luas permukaan atau luas penampang pada bidang A tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada untuk bidang B, dari T2 ke T3. Jadi berapa besar nilai delta T-nya, selisih suhu pada bidang T2 dan T3, ketebalan pada bidang B, kemudian thermal conductivity pada bidang plat B, dan luas permukaan pada bidang plat B tersebut. Untuk C juga sama, T3 min T4. Perlu diketahui juga bahwa berapa besar nilai ketebalan untuk bidang X, C, ketebalan bidang X dan C dibagi dengan thermal conductivity untuk bidang C dan luas permukaan pada bidang A. Ya, nah ini adalah ilustrasi gambar ya, ilustrasi gambar perpindahan panas yang terjadi secara konduksi melalui bahan yang disusun secara seri dan paralel. Jadi ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, dari T0 ke T1, T0 ke T1 ini merupakan rangkaian seri
Suaranya bisa jelas terdengar ya? Jelas, Pak. Kemudian dari T1 ke T2 ini merupakan susunan paralel, ini juga paralel. Kemudian T2 menuju T3 karena satu cabang, itu kembali lagi ke rangkaian seri. Selanjutnya untuk T3 dan T4 ini kembali lagi ke rangkaian paralel, ini juga sama paralel, ini juga sama rangkaiannya adalah paralel. Ada kombinasi seri, paralel, seri, kemudian kembali lagi ke rangkaian paralel. Perpindahan panas yang diperhatikan di perhitungan ini mengasumsikan arah satu dimensi. Jadi yang dihitung adalah satu dimensi, dimensinya adalah bidang X tanpa mempertimbangkan arah perpindahan panas secara bidang dimensi Y atau ke dimensi Z. Jadi yang dihitung di bagian ini adalah dengan asumsi arah bidang rambatnya adalah bidang X. Ya, dari analogi rangkaian listrik ini jika disusun secara seri dan paralel, sehingga bisa digambarkan ke dalam bentuk atau tampilan seperti ini. Jadi kalau digambarkan tampilannya seperti ini rangkaian secara kombinasi, rangkaian seri, kemudian paralel, lalu R3 ini rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk menghitungnya berarti tidak bisa menghitung secara langsung ya. Jadi untuk menghitung harus disederhanakan terlebih dahulu. Yang pertama harus menghitung atau menyederhanakan rangkaian paralel ini, dihitung berapa besar nilai resisten termalnya untuk rangkaian RK1 ya. Untuk bagian ini ada simbolnya. Ini ada RK1, kemudian ini RK2. Setelah diketahui nilai RK1 dan nilai RK2 ini, baru nanti bisa dihitung resisten termal atau hambatan termal untuk rangkaian tersebut. Ya. Ya. Jadi ketika mendapatkan kondisi sistem yang seperti itu, jadi ada sistem yang disusun secara seri, paralel, maka harus diselesaikan lebih dahulu dengan membentuk susunan secara seri. Nah, untuk menghitung susunan secara paralel ini seper ya, pembagiannya seper 1/R1 plus 1/R2 ditambah 1/R3 plus 1/R4 dan seterusnya sampai seberapa banyak cabang yang digunakan. Pada bagian rangkaian ini berarti hanya menghitung resisten untuk bidang ini, bidang R2A ditambah dengan resisten untuk bidang R2B
Lalu di bagian rangkaian selanjutnya adalah mengetahui berapa resisten untuk bidang 4A, 4B, dan 4C. Ya, selanjutnya setelah didapatkan nilai tersebut, maka akan keluar nilai RK1. Ini ada simbolnya ya, RK1 resisten thermal conductivity untuk bidang paralel pada bidang 1, kemudian resisten ini resisten thermal untuk bidang paralel pada bidang 2 dengan notasinya itu adalah RK2, sehingga dituliskan dengan persamaan selisih temperatur pada delta T, selisih di sini ya, T0 dengan T4 itu adalah delta T. Lalu R1 ini resisten thermal untuk bidang rangkaian seri. Kemudian RK1 ini merupakan resisten thermal untuk bidang paralel 2. Lalu yang ini resisten thermal untuk bidang seri, di bagian ini bidang 3 ya. Kemudian RK2 resisten thermal untuk bidang paralel yang kedua. Ya, yang selanjutnya adalah R1 ditambah dengan RK1 plus RK3 plus RK2. Ya, ini merupakan penjabaran dari rangkaian tersebut. Jadi pada saat menghitung nilai kombinasi itu kombinasi dari rangkaian seri, kemudian rangkaian paralel, lalu rangkaian seri, dan rangkaian paralel ini nanti bisa dihitung dengan pendekatan persamaan seperti ini. Ya. Sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Untuk suaranya bisa jelas terdengar ya? Jelas Pak, jelas. Ya, ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan dari slide PowerPoint-nya? Belum ada Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke penjelasan berikutnya. One dimensional atau satu dimensi steady state untuk perpindahan panas secara konduksi. Jadi suatu kondisi di mana arti dari one dimensi itu diartikan jika suatu kondisi di mana transfer panas terjadi melalui suatu benda dalam satu dimensi, misalnya dimensi X, satu dimensi Y, atau dimensi Z sepanjang benda tersebut. Contohnya, ilustrasinya, jika ada sebuah batang logam yang dipanaskan, pada satu ujungnya akan mengalami konduksi satu dimensi dengan steady state, keadaan tunak, karena transfer panas hanya terjadi sepanjang suhu atau bagian batang tersebut, dan suhu di dalam batang akan mencapai suatu nilai tetap setelah waktu yang cukup lama. Ini arti dari kondisi
one dimensional, satu dimensi, steady state, perpindahan panas secara konduksi. Ya, lalu bagaimana dengan resisten termal atau thermal resisten ini memberikan arti besarnya hambatan atau adanya kesulitan yang dihadapi oleh panas, di bagian ini panas yang akan berpindah atau bergerak melalui sebuah material atau sistem yang dilalui. Itu merupakan arti dari resisten thermal. Selanjutnya untuk thermal resisten ini memberikan hal yang penting dalam analisis perpindahan panas, terutama dalam perhitungan konduksi dan konveksi, karena resisten thermal ini erat kali hubungannya dengan thermal conductivity dan koefisien konveksi. Jadi hal tersebut memberikan kontribusi terhadap resisten thermal yang memberikan pengaruh terhadap panas yang akan dipindahkan. Untuk thermal resisten dihitung sebagai perbandingan antara perbedaan suhu antara dua titik dalam suatu material atau sistem dengan laju perpindahan panas melalui material atau sistem tersebut. Jadi ada material ini bisa saja dengan komposisi material yang berbeda, misalnya ada material 1, 2, 3 itu memiliki nilai thermal conductivity yang berbeda, lalu memiliki ketebalan yang berbeda. Ini juga memberikan pengaruh terhadap besarnya nilai thermal resistan. Lalu poin selanjutnya adalah semakin besar nilai thermal resistan, maka semakin sulit bagi panas untuk bergerak melalui material atau sistem yang akan dilalui tersebut dan memberikan pengaruh keterlambatan atau menghambat lajunya perpindahan panas. Jadi kalau nilai thermal resistant atau nilai R ya, kalau di persamaan tadi disimbolkan R, RTH, resistan thermal, semakin besar maka nilai Q atau heat flux ini akan semakin sulit atau semakin lambat untuk mengalami perpindahan. Ya, yang berikutnya untuk dinding komposit memberikan arti dinding ini masuk pada suatu sistem dinding yang terdiri dari beberapa lapisan. Jadi kalau mendapatkan ada wall komposit atau dinding komposit diartikan sebagai suatu dinding yang terdiri dari beberapa lapisan atau material dengan karakteristik thermal yang berbeda-beda. Dinding komposit sering digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana transfer panas terjadi melalui suatu sistem material dengan karakteristik thermal yang berbeda. Lalu contohnya adalah untuk analisis konduksi, dinding komposit dapat dipertimbangkan sebagai sistem dua dimensi yang memungkinkan aliran panas melalui lapisan-lapisan material tersebut. Nah, di tampilan ini share screen-nya jelas terlihat? Jelas, Pak. Ya.
kira-kira apa yang berbeda antara bagian ini A dan B dengan bagian yang ini, A dan B? Ya, yang berbeda adalah bagian yang mengalami kontak ya antara sisi A dengan sisi B. Ini ada sisi A dan sisi B. Untuk kondisi misalkan ini adalah kondisi pertama, kondisi 1, dan ini adalah kondisi 2. Yang membedakan kondisi 1 kontaknya itu menyeluruh ya. Kontaknya menyeluruh. Jadi bagian ini semuanya mengalami kontak. Kemudian untuk kondisi 2 antara sisi A dan bidang B ini mengalami bagian yang ada kontak, kemudian ada bagian yang ada tidak bersentuhan atau ada gap atau ada pemisah. Di bagian kontak seperti ini merupakan bagian yang kontak di bagian ini. Jadi ada bagian ini ada yang tersentuh, kemudian ini ada bagian yang mengalami sentuhan ya antara sisi A dan sisi B. Ini ada bagian yang tersentuh, ini ada bagian yang tersentuh, ini ada bagian yang saling menyentuh, kemudian yang ini mengalami kontak. Tapi di bagian yang lain seperti yang ini ya, yang berwarna biru ini tidak mengalami kontak atau tidak mengalami sentuhan antara sisi A dan sisi B. Hal inilah yang memberikan pengaruh terhadap thermal resisten. Jadi thermal kontak resisten itu memberikan pengaruh terhadap besarnya nilai R. Jadi semakin besar nilai ini ya, nilai daerah zona yang tidak tersentuh antara sisi A dan sisi B, maka memberikan nilai resisten thermal semakin besar atau semakin mengalami peningkatan. Ya, jadi ketika ada dua permukaan dengan suhu yang berbeda, saling bersentuhan dan menyebarkan yang dipindahkan itu adalah panas antara keduanya melalui konduksi, maka ada pengaruh antara kondisi 1 dengan kondisi yang 2. Jadi ada pengaruh terhadap panas yang dipindahkan. Ya, di kondisi ini ada kontak resisten. Kontak resisten adalah hambatan yang terjadi pada titik kontak antara dua permukaan yang bersentuhan tersebut yang menyebabkan terjadinya penurunan laju perpindahan panas. Nah, di bagian ini nilai Qx atau heat flux untuk arah bidang X ini akan mengalami penurunan karena ada bagian yang tidak tersentuh. Ya,
Yang selanjutnya adalah perpindahan panas menggunakan media berpori atau yang biasa dikenal dengan istilah porous media. Perpindahan panas dengan menggunakan media berpori atau porous media ini mengacu pada transfer panas melalui suatu material yang memiliki banyak pori-pori atau ada celah di bagian dalamnya. Jadi di bagian material tersebut tidak dalam kondisi solid homogen, tetapi ada bagian yang berongga atau bagian celah kecil dengan ukuran milimeter. Ini masuk ke dalam kategori perpindahan panas secara konduksi yang digunakan adalah porous media. Contoh dari material tersebut yang kondisinya poros seperti pasir, jadi tumpukan pasir atau susunan pasir yang disusun pada bagian kondisi tertentu. Jadi panas yang berpindah dari satu sisi ke sisi lainnya dengan kondisi media yang dilalui adalah media yang berpori. Selanjutnya adalah batu kerikil ya, atau batu kerikil dengan ukuran kecil. Itu ada celah-celah yang menyebabkan media tersebut memiliki pori-pori atau lubang-lubang kecil ya untuk panas mengalami penurunan pada saat berpindah melalui media yang berpori. Selanjutnya, poros media ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi yang perlu diperhatikan atau diingat, untuk media yang digunakan, jika menggunakan medianya adalah media berpori, media yang ada lubang-lubang kecil, memiliki karakteristik yang berbeda dengan material padat, sehingga perpindahan panas melalui poros media dapat dijelaskan dengan pendekatan konsep-konsep khusus atau teori khusus. Kenapa membutuhkan konsep khusus? Karena poros ini atau media berpori ini yang perlu diperhatikan adalah berapa besar nilai pori-pori yang dimiliki atau celah-celah tersebut dengan ukuran berapa mili, kemudian berapa banyak celah yang dimiliki, itu juga memberikan pengaruh terhadap heat plug atau panas yang akan dipindahkan. Kemudian jenis material apa yang digunakan, ini juga ada pengaruhnya terhadap panas yang akan dipindahkan tersebut. Ya, ini merupakan gambaran ya. Untuk tampilan di layarnya bisa terlihat dengan jelas? Jelas Pak. Ya, di bagian ini ada figur A, poros medium. Medium ini di bagian ini ada bagian yang ini ya, kalau di zoom, dia ada pori atau celah-celah kecil. Ini ada celah-celah kecil yang ukurannya itu dipastikan ya tidak seragam atau tidak uniform. Kemudian bentuknya atau posisi peletakannya tidak teratur, tidak tersusun secara teratur. Jadi ada bagian di bagian sini di bagian ini ada
lubang kecil, tetapi di bagian yang lain misalnya lubangnya lebih kecil lagi. Kemudian tetapi di bagian yang lain ada lubang yang lebih besar. Nah, kondisi yang ketidakteraturan inilah yang menyebabkan panas tersebut mengalami perubahan yang tidak merata. Nah, ini ada kondisi A, ada kondisi yang berpori, poros media. Kemudian kondisi B, ini dalam kondisi yang seri ya, rangkaiannya secara seri. Ini perpindahan panas secara seri untuk kondisi konveksi. Lalu ini perpindahan panas secara konduksi. Kemudian yang terakhir ini perpindahan panas terjadi secara paralel. Kenapa dikatakan paralel? Karena ada cabang. Jadi ada cabang 1, ini adalah cabang 2. Jadi kondisinya secara paralel untuk perpindahan panas secara konduksi. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan untuk materi slide PowerPoint-nya? Suaranya bisa jelas terdengar ya? Jelas Pak. Jelas, Pak. Ya. Oke, kalau Eh, tidak jelas, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Ada Izin. Pak. Oh ya, dulu Pak. Untuk ini Pak, masalah UTS Pak, kemarin kan kita belum Pak yang UTS. Kira-kira ada solusinya nggak Pak? Ya, nanti untuk UTS-nya itu UAS-nya kapan kalau jadwal itu? UAS-nya kalau untuk saya pribadi saya belum nyetak Pak. Mungkin yang lain Kelvin, Andika. Saya juga belum nyetak kartu ujiannya, Pak. Kira-kira tanggal berapa kalau di jadwal? Belum tahu Berapa ya? Belum tahu sih Pak, soalnya belum nyetak Pak saya Pak. Ya, nanti coba dicari ditanyakan ke ini ke prodinya jadwalnya kapan. Mas, nanti tolong diinfokan di WA group ya, di WhatsApp. Lalu nanti sebelum UAS itu nanti saya akan buatkan soal untuk UTS. Soal UTS nanti dikirim di GCR ya, Google Classroom. Sudah masuk semua ya? Atau ada yang belum tahu link untuk Google Classroom-nya? Sudah Pak, sudah masuk Pak. Ya, nanti soalnya saya kirim di situ di Google Classroom, nanti dikerjakan di sana untuk soal UTS. Kemudian nanti di hari berikutnya jika sudah keluar jadwal UAS ya, ujian akhir semester, nanti untuk UAS-nya dikirim juga di Google Classroom untuk soal ujian akhir semester. Oke, Pak. Ya. Oke, baik, kalau tidak ada saya akan melanjut lagi ya ke perpindahan panas, tetapi di bagian ini kelanjutannya adalah untuk bidang yang silinder. Kalau tadi di penjelasan atau slide sebelumnya itu untuk plat datar, untuk bidang plat, tetapi di bagian yang selanjutnya ini adalah silinder. Silinder berongga. Silinder itu berupa tabung, tapi tabung ini dengan kondisi yang ada rongganya. Ya, suatu silinder panjang berongga dengan jari-jari R1
Jadi ini adalah simbolnya, jari-jarinya adalah R, bukan R1 ya, RI. R singkatan dari radius inlet. R ini adalah radius inlet, radius bagian dalam. Jari-jari luar itu adalah R0. Jadi kalau di gambarnya dibesarkan, ya ini adalah R R inlet, radius inlet, ini adalah R O atau radius outlet. Jari-jari luar dan panjang L dialiri panas sebesar jadi ada panas ya di bagian ini dengan nilainya adalah Q. Suhu permukaan dalam ini ada TI, T inlet, temperatur inlet. Kemudian di bagian titik ini adalah temperatur outlet. Jadi kalau di analogikan perpindahan panas ini ke dalam bentuk analogi listrik, maka akan keluar pendekatan analoginya seperti ini. TI temperatur inlet, jadi temperatur yang ada di dalam silinder berongga tersebut. Kemudian TO, ini adalah temperatur outlet, temperatur yang ada di luar tabung atau di luar silinder tersebut. Nah, untuk mengetahui atau mencari nilai-nilai tersebut, terlebih dahulu harus mencari berapa besar nilai temperatur yang ada di bagian ini. Ada T ini ya, simbolnya T Taiga. Ini artinya di bagian ini ada hot fluid. Hot fluid itu fluida yang paling panas. Berapa nilai suhunya? Kemudian TS1, T surface 1. Jadi temperatur pada permukaan 1. Jadi di bagian ini berapa temperaturnya yang ada di surface silinder atau di silinder 1. Lalu T silinder 2, temperaturnya ada di sini, di bagian ini, berapa nilai silinder 2, dan di bagian ini, T silinder, T cool ya, atau temperatur fluida dingin. Nah, untuk rangkaiannya ini rangkaian seri, tetapi perpindahan panasnya ini ada perpindahan panas yang terjadi secara konveksi, kemudian perpindahan panas secara konduksi, dan perpindahan panas secara konveksi. Jadi kalau ini dituliskan, ini merupakan perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Kemudian yang ini perpindahan panas terjadi secara konduksi, dan yang ini perpindahan panas secara konveksi. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ini bisa dilihat dari ilustrasi gambar dari T ini ya, T Tahingga 1 sampai T silinder 1. Ini posisinya itu ada menggunakan fluid ya, hot fluid, berarti perpindahan panas itu terjadi secara konveksi. Kemudian konduksi ini, nah ini adalah perpindahan panas secara konduksi dari T
silinder 1 ke T silinder 2. Jadi di bagian ini ada T silinder 1 menuju ke T silinder 2. Karena yang dilaluinya itu adalah materialnya berupa silinder itu plat ya, bukan material padat. Jadi perpindahan panas secara konduksi. Dan terakhir dari T silinder 2, dari T silinder 2 ke T ini tahingga simbolnya ke bagian sisi 2 ini perpindahan panas secara konveksi karena ada fluida yang dipergunakan. Ya, ini merupakan tabel-tabel yang nantinya bisa dipergunakan untuk melakukan analisis perhitungan dalam hal mencari berapa besar nilai heat flux yang terjadi pada sistem tersebut, atau berapa besar nilai heat flux yang terjadi pada rangkaian yang disusun secara seri, paralel, kemudian bisa saja kombinasi ya antara rangkaian tersebut, ada perpindahan panas secara konduksi dan perpindahan panas secara konveksi. Ya. Selanjutnya untuk perpindahan panas secara konduksi ini pada silinder ini, nah ini cukup banyak ya, cukup panjang juga penjelasannya. Perpindahan panas secara konduksi pada silinder, aliran panas hanya berlangsung ke arah radial. Jadi yang perlu diingat lagi, asumsinya adalah one dimensi ya, satu dimensi. Satu dimensinya itu adalah arah R, perhitungan itu adalah arah radial, tegak lurus terhadap sumbu. Aliran panas hanya berlangsung ke arah radial atau arah R saja. Luas bidang aliran panas dalam silinder nanti bisa dihitung dengan persamaan 2 dikali Pi ini merupakan 22/7 dikali dengan R. R itu adalah radius atau jari-jari, lalu dikalikan dengan nilai L. L ini merupakan panjang dari silinder. Jadi panjang silinder ini memberikan pengaruh terhadap luas bidang aliran panas tersebut. Sehingga kalau dituliskan, dimasukkan ke dalam persamaan ini, Q sama dengan dikali dengan K itu adalah thermal conductivity, A ini adalah luas bidang aliran panas, dikali dengan delta T ya, DT. DT ini selisih suhu bagian luar dan bagian dalam dibagi dengan R. Kalau tadi delta X, tapi ini dibagi dengan R. R ini adalah radius atau ketebalan dari silinder tersebut. Ya, dengan kondisi batas yang dituliskan di bagian ini nanti didapatkan nilai untuk mencari heat flux atau nilai Q nanti bisa dihitung dengan pendekatan dua persamaan ini. Ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2. Jadi nanti bisa menghitung dari salah satu dari persamaan tersebut. Ya, yang selanjutnya adalah perpindahan panas masih pada bidang konduksi silinder. Di bagian ini ada tahanan termal. Untuk tahanan termal nanti bisa didapatkan radius
outlet ya, R outlet dibagi radius inlet dibagi dengan 2 dikali P dikali K dikali L. Nah, untuk tahanan thermal untuk pada bidang silinder ini ada perubahan atau ada perbedaan ya. Kalau di plat datar itu tidak ada P, kemudian di bagian resisten thermal ini ada pengaruh nilai P atau nilai 22/7 karena bentuknya berbentuk lingkaran. Ya, lalu di bagian selanjutnya jika didapatkan pada saat melakukan perhitungan itu didapatkan nilai diameter dalam silinder DI ya, D inlet, diameter dalam atau diameter inlet nilainya lebih besar dari 0,75 dikali dengan diameter luar. Jadi kalau diameter luar dikali dengan 0,75 maka diameter dalamnya lebih besar, maka aliran panasnya itu dicari dengan persamaannya ini. T inlet dikurang T outlet dibagi dengan diameter outlet dikurang diameter inlet dibagi 2 dibagi lagi dengan nilai P dikali K dikali L diameter inlet plus diameter outlet dibagi 2. Itu adalah persamaan yang digunakan jika diameter dalam silinder nilainya lebih besar dari 0,75 dikali dengan diameter luar. Ya, untuk rangkaian perpindahan panas konduksi pada bidang dinding, di bagian ini ada dinding lapis yang berbentuk silinder. Jadi kalau diilustrasikan di bagian ini ada perpindahan panas konduksi dengan dinding lapisnya itu berbentuk silinder. Jadi silinder ini diartikan memiliki lapisan. Jadi ada silinder 1, silinder 2, silinder 3. 1, 2, 3. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kondisi ini memiliki bagian yang mempunyai nilai thermal conductivity yang bervariasi untuk bidang A, untuk bidang B, dan bidang C. Rangkaian yang digunakan atau susunan yang dipakai ini adalah rangkaian seri karena hanya memiliki satu cabang ya. Jadi kalau dilihat di bagian ini arah perpindahan panasnya itu hanya satu bidang, satu garis, jadi satu cabang. Sehingga dituliskan di bagian rangkaian untuk dinding yang berbentuk silinder ini T1, T2, dari T2 ke T3, dari T3 ke T4. Ini merupakan temperatur di titik T, temperatur 1, temperatur 2, temperatur 3, dan temperatur 4. Nanti bisa diketahui berapa besar nilai heat flux yang mengalami perpindahan atau laju perpindahan panas dari sini ya, dari T0 ya, dari T0 sampai ke T4. Ya. Untuk perpindahan panas di bagian dinding yang lapisannya itu lapisan rangkap, jadi lebih dari satu lapisan. Nanti bisa dihitung dengan persamaan delta T dibagi dengan RA plus RB dibagi dengan RC. Ini merupakan
eh, penjelasan atau penurunan dari persamaan untuk nilai RA, ln R2 per R1 dibagi dengan 2 Pi dikali K ini adalah thermal conductivity untuk bidang A, L ini adalah panjang silinder atau apa namanya length-nya atau panjang dari silinder untuk bidang A. Sehingga bisa dihitung ya ke dalam persamaan untuk mencari berapa besar nilai aliran Q atau aliran panas. Ini bisa dihitung dengan persamaan ini. Q sama dengan T1 min T4. Jadi harus diketahui terlebih dahulu temperatur awal T1 dan T4. Lalu perlu diketahui lagi thermal conductivity untuk silinder A, lapisan A ya, silinder A. Kemudian thermal conductivity untuk lapisan silinder B. Kemudian thermal conductivity untuk lapisan C. Setelah nilai-nilai tersebut diketahui, nanti bisa didapat nilai berapa besar nilai heat flux tersebut. Nah, dari penjelasan tadi yang di slide sebelumnya itu ada yang diartikan key input harus sama dengan key output. Jadi heat flux yang masuk di salah satu permukaan itu harus sama dengan heat flux yang mengalir atau keluar di permukaan yang lain. Jadi key input sama dengan key output. Sehingga persamaan aliran panas dapat ditulis menjadi seperti ini. Delta T per sigma R thermal, delta TA per RA. RA itu adalah resisten thermal untuk ini ya, untuk silinder A. Kemudian RB ini resisten thermal untuk silinder B. Lalu RC ini adalah resisten thermal untuk silinder C. Selanjutnya nilai Q T1 min T4 ini nanti perlu diketahui terlebih dahulu berapa nilai temperatur yang ada di sini, di T1 dan di T4. Nanti bisa didapatkan nilai aliran panas yang terjadi pada silinder berlapis tersebut. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Ya, kalau belum ada, mungkin saya rasa cukup ya untuk perkuliahan di hari ini yang tadi sudah membahas mengenai perpindahan panas secara konduksi, konveksi untuk rangkaian seri dan paralel pada plat datar, kemudian pada silinder ya, karena ini dua hal yang berbeda, tetapi pada intinya pada dasarnya adalah penggunaan persamaan dari hukum Fourier itu diterapkan untuk perpindahan panas pada plat datar dan plat silinder yang berongga. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan dari materi yang tadi Pak, izin tanya, Pak. Ya. Maaf, ini perkuliahan kita ini di-share di YouTube, Pak ya?
Ya. Maaf Pak, bisa diulang Pak apa YouTube-nya kira-kira apa ada di grup nggak Pak? Biar bisa kita ulang materinya gitu Pak, kita lihat kembali gitu Pak. Ya, tadi nanti ya perkuliahan ini nanti saya infokan di WA Group ya untuk materi apa namanya perkuliahan ya untuk mata perkuliahan perpindahan panas. Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk materinya? Ya, kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup di pertemuan siang hari ini untuk mata kuliah perpindahan panas. Nanti untuk materinya bisa mendengarkan lagi atau menonton ulang ya di live streamingnya atau di YouTube-nya untuk mata kuliah perpindahan panas yang membahas mengenai perpindahan panas secara konduksi dan konveksi yang disusun secara seri dan paralel. Ya, baik, kalau tidak ada, saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.